Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Filsafat Pendidikan Matematika. Oke, semoga tetap semangat menjalani pembelajaran online ini walaupun kita tidak tahu pembelajaran online-nya sampai kapan ya, karena pandemi juga belum pasti sampai kapan adanya. Tetapi semoga kita tetap semangat, tetap bisa beradaptasi dengan segala perubahan, dan ini merupakan satu perubahan yang mau tidak mau harus kita bisa beradaptasi dengannya. Oke, pembahasan kemarin kita sudah sampai di bagaimana aliran filsafat matematika menawarkan perspektif bagi pembelajaran matematika. Kita sudah membahas formalisme dan intuisionisme yang berdampak pada pembelajaran matematika sebagai gaming atau bagian dari game, dan juga intuisionisme yang berimplikasi pada pembelajaran matematika sebagai seni, ya, seni keindahan pembuktian matematis. Oke, sekarang kita masuk ke perspektif pembelajaran ala konstruksionisme valibilis dan platonisme logisis. Oke, nah menurut dari perspektif platonis logisis, maka muncul perspektif pembelajaran matematika sebagai natural science, sebagai ilmu alam, ya, mengingat bahwa Platonis berpendapat bahwa matematika itu adalah hukum alam, ya, yang absolut, hukum alam yang benar. Yang hukum alam di sini artinya yang mengendalikan, menjelaskan bagaimana dan kenapa dunia ini bisa bekerja, semesta ini bisa bekerja, ya. Nggak heran gurunya Plato salah satunya Pitagoras, yang bahkan agamanya adalah agama matematika, karena memandang hakikat dari alam semesta ini adalah bilangan, ya, karena bilangan, terutama bilangan satu, karena bilangan satu ini yang membentuk bilangan-bilangan selanjutnya, karena alam semesta ini bisa dilihat selalu dalam perbandingan rasio-rasio tertentu yang matematis, gitu ya. Sebagai natural science juga dipengaruhi oleh cara pandang logisis yang ilmiah memandang matematika sebagai suatu kerja logika, ya, suatu kerja reasoning dengan deductive reasoningnya. Nah, dalam pembelajaran matematika sebagai ilmu alam, yang ditekankan adalah discovery methods, ya, metode penemuan. Bagaimana siswa itu dimotivasi untuk menemukan hukum-hukum dalam sains, dalam hari ini hukum-hukum dalam matematika, aturan-aturan, teorema-teorema dalam matematika. Nah, sama seperti ilmu pengetahuan alam yang metodenya itu dimulai dari observasi, lalu membentuk suatu hipotesis, praduga, dugaan sementara, kemudian mengetesnya, ya. Pembelajaran matematika juga meniru hal ini, dimulai dari observasi, ya, lalu dari observasi itu nanti akan menimbulkan suatu dugaan sementara atau rumus atau dugaan di sini statement yang kebenarannya dianggap sementara sampai diteskan, sampai diujikan, gitu kan. Akan tetapi yang membedakan matematika dengan ilmu alam, ya, sebagaimana logisis bilang bahwa matematika itu adalah kerja logika, mengikuti aturan-aturan logika formal, sehingga cara berpikir matematika itu cara berpikir deduktif dari hukum-hukum lalu digeneralisasikan. Sedangkan kalau ilmu pengetahuan alam dimulai dari penalaran induktif, ya, di mana fenomena-fenomena alam nyata diobservasi, kemudian dari situ lalu diinduksi menjadi suatu formula. Nah, kebalikannya, cuman walaupun berkebalikan, tapi cara pembelajarannya sama, yaitu ada observasinya, kemudian dimunculkan hipotesis, lalu diujikan atau dites. Nah, cara ini
membuat siswa itu lebih termotivasi karena kuriositasnya dibangun ya untuk menemukan, sama seperti kuriositas keingintahuan ilmuwan yang tidak pernah puas dan selalu mencari. Nah, contoh bagaimana contoh pembelajaran ala natural science ini. Nah, di sini ada video yang bisa Anda lihat. Oke, dari video ini diperlihatkan bagaimana guru mengajarkan teorema Pitagoras dengan melakukan percobaan-percobaan ya. Percobaan-percobaan ini di sini ada, di video ini ada 3 percobaan. Dari percobaan-percobaan tersebut baru ditemukan bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, di sini siswa dirangsang untuk melakukan percobaan-percobaan ya, percobaan-percobaan untuk menemukan teorema Pitagoras. Jadi tidak seperti pembelajaran ala formalisme yang guru sudah memberikan teorema Pitagoras, tahu cara-caranya seperti ini, baru kemudian dikasih soal untuk bisa menyelesaikannya. Bukan seperti itu, tapi kebalikannya, yang menemukan itu harusnya siswa ya. Dan supaya siswa menemukan, siswa diajak untuk melakukan percobaan-percobaan dulu. Setelah ada percobaan-percobaan itu ya, baru nanti siswa akan paham, oh dari percobaan-percobaan ini kok ditemukan bahwa persegi yang A, B, C itu kok hasilnya seperti ini, sehingga dari penemuan-penemuan itu digeneralisasikan hingga ditemukan bahwa Pitagoras untuk menemukan sisi diagonal dari segitiga siku-siku didapatkan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itulah teorema Pitagoras. Nah, oke, seperti itu. Sekarang kita coba untuk masuk ke pembelajaran yang dia ilhami dari aliran konstruktivis valibilis. Oke.
Nah, konstruktivis falibilis ini menawarkan perspektif pembelajaran matematika yang lebih bersifat technological oriented, ya, yang berorientasi pada teknologi. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang pertama, bahwa konstruktivis dan falibilis di sini itu memahami matematika sebagai suatu kemungkinan, di mana matematika akan terus berkembang karena perkembangan zaman, perkembangan kebudayaan manusia. Karena matematika tidak lepas dari sejarah, ya, dan sejarah itu berkembang sehingga matematika pun berkembang, ya, sehingga matematika akan selalu punya kemungkinan untuk berubah, berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Selain itu, konstruktivis falibilis di sini juga memaknai matematika sebagai ilmu yang applicable, bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Karena menurut konstruktivis, matematika sebagai konstruksi pemikiran manusia pasti tidak lepas dari bagaimana manusia memahami benda-benda, objek-objek di sekitarnya, ya. Sehingga matematika itu sebenarnya tidak abstrak, karena matematika itu ya asal mulanya dari objek-objek nyata, ya. Umpamanya nanti Anda belajar di sejarah matematika bahwa dari perdagangan didapatkan ilmu matematika, ya, karena dalam perdagangan dihitungkan hitung-hitungan aritmatika. Dalam ilmu pertanahan, ya, dari dulu yang pernah saya ceritakan, dari kepentingan untuk memetakan tanah, dari kepentingan untuk membagi-bagikan tanah, dari kepentingan untuk meredakan konflik perebutan tanah, maka didapatkanlah ilmu geometri, ya. Jadi harusnya matematika itu berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan manusia, budaya manusia, dan juga pasti matematika bisa diaplikasikan karena memang matematika berasal dari objek-objek real di dalam masyarakat serta masalah-masalah yang dihadapi di masyarakat, gitu ya. Nah, dari sini maka matematika pun sama seperti teknologi yang selalu berubah, ya, pasti matematika bisa diaplikasikan. Bahkan matematika pun sama dengan teknologi yang selalu berubah itu. Oke. Nah, pembelajaran matematika ala konstruktivis falibilis mementingkan bagaimana siswa bisa mengkonstruksi pengetahuan matematika itu untuk menyelesaikan masalah, baik masalah di dalam matematika itu sendiri maupun masalah-masalah di luar bidang matematika, ya, sebagai solusi nyata dalam kehidupan, ya. Jadi matematika itu bisa diaplikasikan baik secara internal untuk mengatasi masalah dalam bidang matematika atau dikenal sebagai vertical relevance, atau untuk menyelesaikan masalah-masalah di luar matematika itu sendiri, ya. Makanya nggak heran matematika bisa dipakai di berbagai disiplin ilmu. Nah, ini diistilahkan sebagai horizontal relevance, relevansi matematika dalam ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin atau bidang-bidang lain. Oke, itu spiritnya dari pembelajaran matematika. Bagaimana siswa bisa mengkonstruksi, bisa membangun pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah dalam matematika sendiri atau masalah di luar matematika. Oke. Nah, untuk memecahkan masalah itu, maka fokus pembelajaran matematika itu adalah bagaimana siswa itu dimotivasi untuk bisa membuat suatu model. Bagaimana matematika bisa menjadi suatu model yang berpotensi untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini mental models are comparable to physical model of engineering or computer models. Model-model matematika di sini tidak beda dengan model-model dalam ilmu fisika ataupun
model dalam ilmu komputer. Oke, nah contohnya seperti ini ya, dimana mathematics model itu dipakai untuk membaca kondisi real world, kondisi nyata, ya, kondisi nyata untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan nyata, dan nantinya akan kembali lagi ke matematika, pengembangan disiplin matematika itu sendiri. Oke. Contoh umpamanya ini dalam aritmatika yang sangat sederhana, contohnya untuk pembelajaran matematika anak SD, untuk memperkenalkan konsep penjumlahan, ya, itu kan perlu objek nyata dulu, namanya 5 tambah 3. Tidak bisa anak itu langsung dikasih angka 5 sama angka 3, harus dihadapkan di objek-objek nyata, supaya dari objek nyata itu anak bisa mengkonstruksi konsep tentang penambahan, penjumlahan dan angka. Contoh di sini 5 tambah 3. 5 ini direpresentasikan dengan 5 permen, 3 juga 3 permen, sehingga anak akan mengkonstruksi konsep tentang penjumlahan, bahwa 5 permen tambah 3 permen sama dengan 8 permen. Nah, dari situ nanti anak akan mengkonstruksi secara abstrak, tanpa kehadiran permen pun anak sudah akan tahu 5 tambah 3 sama dengan 8. Ya, itu ya. Memang konstruktivisme di sini sangat cocok sekali untuk pembelajaran anak, karena memang anak berpikirnya masih sangat empiris, ya, tidak bisa diajari langsung abstrak, ya. Jadi kalau umpamanya tadi berapakah 5 tambah 3, nah, anak harus dikasihkan permen dulu. Ini ada 5 permen, ada 3 permen, ya kira kalau kamu dikasih 5 permen sama ibu kamu, lalu kakak kamu ngasih 5 permen, kamu dapat berapa permen? Oh, dapat 8 permen. Nah, berarti 5 permen tambah 3 permen sama dengan 8 permen. Itu namanya perjumlahan. Nah, setelah itu nanti akan muncul konsep dalam pikiran anak, walaupun tanpa permen itu ada, ya, anak sudah akan mudeng 5 tambah 3 sama dengan 8. Oke. Itu permodelan dengan objek nyata yang sederhana. Ini juga sama untuk pembelajaran geometri, ya. Pembelajaran geometri tentang bidang. Di sini anak diberikan contoh umpamanya ada suatu tempat lapangan dengan ada bangunan di situ, ada orang dan sebagainya, yang nantinya akan dideduksikan ke dalam bentuk grafik seperti ini, sehingga nantinya akan paham anak. Dari sini muncul yang namanya bidang, seperti di sini lihat ada Hector, Lia, Gerd, Olga, di sini ditarik garis menjadi suatu bidang yang namanya jajaran genjang, yang seperti itu. Oke. Oh ya, yang ini nanti berkembang juga, dikembangkan lebih jauh lagi menjadi umpamanya prinsip Google Map itu. Oke. Nah, ini ya contoh yang paling dekat dengan Pekalongan. Umpamanya dari fakta-fakta real berupa batik dengan motif parang, ya, dengan motif parang ini. Dari motif parang ini kemudian dibikin model, ya, menggunakan geometri fraktal, ya. Anda mungkin mungkin nanti tanya pada atau mungkin nanti pas pembelajaran geometri, ya, geometri Anda akan mendapatkan geometri fraktal ini. Nah, dari pola batik parang ini lalu diteliti bahwa dalam batik ini ada pengulangan pola, yaitu yang dalam geometri disebut sebagai fraktal. Nah, diolah ke dalam geometri fraktal nanti akan menghasilkan pola-pola parang baru, yang nantinya ini bisa menjadi alternatif dalam
pembuatan batik dengan motif parang yang lebih variatif ya, gitu ya. Nah, di sini matematika sangat berperan dalam kehidupan nyata. Selama ini kok batik modelnya kok itu aja, pengen ada variasi gitu, maka Anda bisa pakai tadi, ini bahkan sudah ada itunya apa namanya aplikasinya, bisa pakai aplikasi batik fraktal untuk bisa menghasilkan variasi dari motif-motif parang. Oke, yang nantinya variasi motif parang itu bisa ditawarkan untuk menjadi motif-motif parang baru ya. Nah, selain itu dari penelitian tentang batik parang di sini juga akan memperkaya tidak hanya batik sendiri, tapi juga akan memperkaya ilmu matematika itu sendiri. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran matematika dari perspektif aliran filsafat Platonisme dan logisisme yang menghasilkan pembelajaran matematika ala natural science, ala ilmu pengetahuan alam, di mana pembelajaran matematika itu harusnya merangsang siswa untuk bisa menemukan teorema-teorema atau hukum-hukum, rumus-rumus dalam matematika melalui percobaan-percobaan ya. Melalui percobaan-percobaan sebagaimana yang lazim dilakukan dalam ilmu-ilmu alam seperti ilmu fisika, kimia, biologi, seperti itu. Sementara perspektif pembelajaran matematika ala Fallibilis konstruktivis ya, menawarkan pembelajaran matematika yang lebih bersifat teknologikal, di mana pembelajaran matematika harusnya berkembang, harus bersandar pada objek real, nyata, bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, bisa memberikan solusi bagi tidak hanya matematika sendiri, tapi juga bagi ilmu-ilmu lain ya. Sehingga matematika akan terus berkembang dan bisa diaplikasikan di berbagai bidang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di WA grup aja, karena lebih saya lebih bisa responsif di WA grup daripada di Google Classroom dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.